Kita sampai di episode 9, di mana Jinwoo akan menghadapi Raja Iblis Baran. Jinwoo berkata dalam hati, aura ini terasa tidak normal. Apakah aku bisa menang melawan dia? Baru kali ini Jinwoo ragu dengan kekuatannya, karena saking kuatnya aura yang dikeluarkan Iblis Baran. Si Esil pun melihat Iblis Baran sangat tercengang. Hawa membunuh yang sangat kuat dan tajam. Jinwoo juga melihat naga itu pasti akan kesusahan karena dia terbang. Dia bernama Weifreng. Jinwoo berpikir, kalau itu bukan naga iblis mungkin aku bisa mengekstraknya. Lalu Raja Iblis Baran mengeluarkan skillnya. Dia membuat portal banyak. Kemudian dari portal itu keluar pasukan dari neraka yang sangat kuat. Setidaknya dia rank A. Jinwoo berkata, sekilas mereka berjumlah lebih dari 1000. Apakah sebentar lagi dimulai? Lalu Hasil berkata, Tuan Jinwoo, apa yang harus kita lakukan? Ribuan pasukan Raja Iblis Baran mulai mendekati Jinwoo. Namun Jinwoo masih terdiam. Lalu Hasil berkata lagi, Tuan Jinwoo. Jinwoo hanya terdiam. Lalu ketika semua pasukan iblis sudah mendekat, Jinwoo berteriak, keluarlah. Akhirnya pasukan bayangan Jinwoo keluar sambil menusuk banyak pasukan iblis Baran dengan senjatanya. Banyak pasukan iblis Baran yang terluka karena serangan dari pasukan Jinwoo yang mendadak. Si Asil pun yang melihatnya sangat terkejut. Lalu Jinwoo dikepung oleh pasukan yang lain. Akhirnya Jinwoo memanggil jenderal pasukannya. Di sini Tang sudah siap menyerang mereka. Kemudian si Iroh dengan kapal yang sangat kuat menepas musuh. Lalu si Igris dengan sangat lincah dan cepat dia langsung membantai mereka. Dan juga si Tusuk mengeluarkan sihir api yang sangat dahsyat. Di sini Asil pun melihat pertarungan itu berkata, hebat. Walaupun sudah mencapai lantai tertinggi, tapi baru kali ini aku melihat dia bertarung. Lalu Asil berpikir, tapi musuhnya itu kan Iblis Baran, penguasa tempat ini. Sedangkan Jinwoo adalah penjajah. Dia itulah yang harusnya dikalahkan. Aku bingung harus memihak siapa, kata Asil. Lalu tiba-tiba serangan muncul dari mulut Iblis Baran, yaitu sihir petir yang sangat dahsyat, menyambar semua area di lantai itu. Lalu Jinwoo menarik Asil dan menutupi dengan jubahnya. Jinwoo berpikir, ini bukanlah petir biasa. Petir ini bisa menstun musuh. Kalau aku tidak menghentikan sihir itu, tentara bayanganku akan dihancurkan, dan manaku akan habis. Aku harus menghancurkan sayap dari naga itu. Lalu Jinwoo dengan cepat melesat untuk menyerap sayap naga. Namun tiba-tiba ada datang serangan pedang, dan itu dari Raja Iblis Baran. Jinwoo masih bisa menangkisnya. Namun tenaganya sangat kuat, membuat Jinwoo terpental keras ke dinding. Lalu Iblis Baran langsung mengeluarkan sihir petir dari mulutnya yang sangat kuat. Jinwoo bisa menghindarinya. Namun petir itu mengikuti langkahnya. Jinwoo berpikir cepat sekali. Bisa-bisa petirnya menyambar jubahku. Jubahku memiliki batasan jika terkena petir itu terus. Lalu tiba-tiba ada yang menghadang petir itu. Ternyata itu dari si Tusuk. Terjadilah adu sihir antara Raja Iblis Baran dengan api si Tusuk. Namun akhirnya lebih kuat api si Tusuk sehingga sihir apinya mengenai Raja Iblis Baran dan naganya. Di sini Jinwoo berkata, sepertinya memberikan orb petusuk adalah pilihan yang tepat. Serangan itu membuat naganya jatuh dan Iblis Baran pun turun. Jinwoo berkata, aku sudah lelah melihatmu dari bawah. Lalu Iblis Baran mulai berjalan dengan auranya yang sangat mengerikan. Iblis Baran berjalan mendekati Jinwoo membawa pedangnya dengan auranya yang sangat tidak normal. Lalu dia mengeluarkan sihir petir dari mulutnya dengan sangat dahsyat menyerang pasukan Jinwoo. Mana Jinwoo berkurang sangat banyak. Jika Jinwoo tidak segera menyelesaikannya, dia akan kehabisan mana dan kalah. Lalu si Iron dengan kapaknya menyerang Iblis Baran. Namun Iblis Baran dengan cepat menusuk kepala Iron dengan pedangnya. Lalu gantian si Igris terbang melesat dengan cepat dan menyerang dari atas Iblis Baran. Namun pedangnya ditahan hanya dengan tangan kosong. Senyum lalu dia dengan cepat mengeluarkan sihir dari mulutnya, menyerang Igris saat itu juga. Jinwoo langsung dengan cepat ikut menyerang dari depan. Namun serangan Jinwoo masih ditangkisnya.
Lalu iblis baran memegang kepala Jinwoo, bersiap untuk meremukkannya. Di sini, Jinwoo sangat panik. Bisa-bisa Jinwoo bisa meninggoy. Jinwoo menghidupkan Iron dan Igris walaupun hanya setengah wujudnya karena mananya tinggal sedikit. Kemudian langsung menyerang iblis baran. Namun ditangkis dengan pedangnya. Melihat kesempatan itu, Jinwoo langsung menusuk tangan iblis baran dengan kedua daggernya. Di sini iblis baran mulai tidak fokus karena serangan Jinwoo. Lalu tangan yang satunya pun tertusuk oleh pedang Igris. Sontak membuat iblis baran sangat marah. Dia langsung mengeluarkan energi sihir yang sangat dahsyat, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Di sini Jinwoo menahannya, namun terhempas juga. Baju dan jubahnya mulai robek. Lalu iblis baran mengeluarkan daggernya. Dia memakai kedua daggernya, bersiap menyerang Jinwoo. Dan Jinwoo pun juga bersiap dengan kedua daggernya menyerang iblis baran. Kodanya melesat sangat cepat. Terjadilah benturan serangan yang sangat dahsyat. Setiap serangannya terjadi benturan energi yang sangat kuat. Kecepatan keduanya sangat cepat, namun tiba-tiba di tengah pertarungannya sengit iblis baran mengeluarkan serangan dari mulutnya. Jinwoo sempat menangkisnya, namun karena terlalu kuat kedua daggernya terlepas. Lalu iblis baran pun menusuk dengan kedua daggernya, namun kedua tangannya ditahan oleh Jinwoo. Di sini Jinwoo berpikir, sebenarnya seberapa banyak mana yang dia miliki. Lalu iblis baran akan mengeluarkan lagi sihir lagi mulutnya. Tiba-tiba ada serangan yang mengenai kepala. Ternyata itu dari Ezreal. Walaupun serangannya tidak berefek, tapi membuat iblis baran marah pada Ezreal. Fokusnya teralihkan pada Ezreal. Lalu Jinwoo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan semua strength milikku dan kekuatan dari Dominator Touch, Jinwoo langsung menghancurkan tangan iblis baran. Sontak membuat iblis baran kaget. Akan kuakhiri semua ini dengan kekuatan penuh. Jinwoo memukul kepala iblis baran, lalu langsung hancur kepalanya, dan membuat iblis baran tergeletak. Di sini mendapatkan notifikasi kalau misinya sudah selesai. Lalu Ezreal memanggil Jinwoo sambil mendekatinya, dan Jinwoo pun berkata sambil duduk, "Ezreal, pergilah dan beritahu ayahmu. Sekarang klan Raditz ada di peringkat pertama." Di sini Ezreal sangat terharu. Namun dia juga berkata, "Tapi klanku itu namanya Radir." Jinwoo selalu salah menyebutkan nama klannya. Dengan cincin ini bisa membuka semua efek. Jinwoo mendapatkan banyak item. Tapi yang sangat diinginkan adalah cairan yang diciptakan dengan cara memurnikan darah dari milik Monarch, lalu membuat Holy Water of Life. Di sini Ezreal berkata, "Tuan Jinwoo, apakah Anda baik-baik saja?" Jinwoo berfokus pada pembuatan ramuannya. Lalu setelah menunggu beberapa siang, pembuatan selesai. I- Item Holy Water of Life berhasil. Jadi ini yang namanya Holy Water of Life. Jinwoo langsung berpikir, apakah item ini benar-benar bisa menyembuhkan ibuku? Aku ingin cepat ke rumah sakit. Lalu tiba-tiba si Iron datang sambil membawa bangkai naga. Di sini Jinwoo berkata, "Iron, kamu kenapa? Sekarang kamu jadi bertambah cerdas ya." Lalu dia mendapatkan jempol dari pasukan yang lain juga. Iron pun senang. Ada-ada aja ya tingkah Iron. Lalu Jinwoo berkata, "Arise." Lalu panggillah naga Wolverine itu. Jinwoo memberikan nama untuknya, yaitu Kaisel. Lalu Ezreal ini mengajak Jinwoo menangi Kaisel untuk mengadakan pesta kemenangan di kastilnya. Namun Jinwoo menolak karena segera ingin mengobati ibunya. Jinwoo berpikir, kalau dia ingin pergi dari kastil iblis ini, apakah harus menuruni semua lantainya? Lalu dia membuka semua questnya dan masih mengabaikan perkataan Ezreal. Di sini Jinwoo memegang Runestone Shadow Exchange. Dia membaca informasinya, yaitu bisa bertukar lokasi dengan shadow yang dipilih, dan juga ada cooldown dari skill ini. Lalu Jinwoo berpikir, dimanapun shadow berada, aku bisa berpindah tempat dengan mereka. Seperti skill teleportasi. Jinwoo berkata, "Kerja bagus semuanya." Lalu meminta Ezreal untuk pulang sendiri. Jinwoo sambil bertransformasi dengan pasukan bayangannya berkata, "Nanti kapan-kapan aku akan mengunjungimu. Selamat tinggal." Jinwoo langsung teleport dan berganti dengan bayangannya. Ezreal yang melihat itu pun langsung terkejut dan sedih. Lalu Jinwoo sudah berada di kota dekat tempat tinggalnya. Jinwoo mengambil Kaisel. Dengan cepat Kaisel terbang sambil ditunggangi Jinwoo. Terbang melesat menuju rumah sakit. Cerita beralih di kantor asosiasi, di mana Jinjul sedang berdiskusi dengan semua data yang dikirim dari Jepang.
Menurut datanya, sesuai dengan Koto Ryuji katakan, semua semut selain ratu dan penjaganya memang meninggalkan sarangnya. Bahkan semut ini juga berevolusi. Lalu Gogone berkata, apakah ada kemungkinan para semut kembali ke sarangnya lebih cepat? Shinjo menjawab, mereka akan menggunakan sinyal jamming, yaitu sinyal pengganggu. Para semut ini bisa berkomunikasi dengan menggunakan sinyal mereka sendiri. Lalu dia akan mengganggu mereka dengan sinyal pengganggu. Lalu Gogone berkata, setelah itu kita hanya perlu melawan ratu semut dan para penjaganya. Di sini Gogone langsung panik. Tadi itu, apakah kamu tidak merasakannya? Shinjo berkata, ketua ada apa? Dia merasakan energi sihir yang sangat kuat dari jauh. Cerita beralih di tempat makan. Di sini Baek Yun-ho dan temannya juga merasakan energi yang sama. Baek Yun-ho berkata, memangnya tadi itu apa? Lalu temannya berkata, mungkin Choi Jong-in dan Jae-in ribut masalah gaji atau sebagainya. Lalu mereka melanjutkan minumannya. Ternyata dia adalah healer rank S Min Byung-gu. Lalu mereka ngobrol sambil minum-minum. Mereka berdua sangat akrab. Lalu Baek Yun-ho berpikir, Min Byung-gu memang orang aneh. Dia adalah hunter rank S yang pensiun tanpa mengalami cedera. Sepertinya dia itu tidak hanya yang pertama, tapi satu-satunya. Siapa yang mau pensiun sementara gaji yang dihasilkan hunter rank S sangatlah banyak. Di sini Min Byung-gu berkata, Byung, apa kamu mau pergi? Kamu tahu kan bagaimana Yung Suk dibunuh? Lalu Baek Yun-ho menjawab, karena itulah aku harus pergi. Kalau kita biarkan semutnya, nanti seluruh Korea akan mengalami takdir yang sama. Min Byung-ko tetap tidak akan ikut raid walaupun dibujuk apa saja. Dia hanya ingin hidup normal jadi PNS. Namun Baek Yun-ho di sini hanya ingin ngopi bareng. Karena kedepannya nanti dia tidak tahu apakah masih bisa setelah melakukan raid ke Pulau Jeju. Cerita beralih di mana Jino sudah sampai di rumah sakit. Dia masuk ke ruangan ibunya, membuka botol ramuan dan diminumkannya ke ibunya. Di sini Jinwo berharap agar ibunya bisa sembuh. Dia sangat teringat bekas luka di leher ibunya. Kalau luka itu berasal darinya. Waktu kecil dia tidak sengaja kena air panas dari Jinwo. Jinwo mensalinya. Namun ibunya masih belum membuka matanya. Jinwo berharap biar aku saja yang menggantikan beban yang kamu tanggung, ibu. Tolonglah. Lalu saat Jinwo tertidur menunggu ibunya, ibunya terbangun dan dia berkata, Jinwo, apakah itu kamu? Seberapa lama aku sudah tertidur? Jinwo sangat terkejut. Sambil menundukkan kepala dia berkata, sudah 4 tahun. Lalu ibunya berkata, bagaimana Jin Ah? Apakah dia sehat? Jinwo menjawabnya, ya dia sehat. Lalu ibunya berkata, terima kasih anakku. Kamu tetap menjaga janjimu. Karena aku sakit, anakku pasti semua ini sangat berat bagimu nak. Jinwo hanya bisa menundukkan kepala. Jinwo sangat terharu dan juga menangis bahagia. Semua usahanya, semua penantiannya akhirnya tidak sia-sia. Semuanya terobati ketika melihat ibunya sudah bangun. Singkat cerita, ternyata Jinwo juga sudah datang. Dia langsung menangis melihat ibunya yang sudah sadar. Kemudian memeluk ibunya. Di sini Jinwo berpikir, usahaku tidaklah sia-sia. Aku merasa semua kesulitan ini memberikan hadiah kepadaku. Sebuah momen yang sangat berharga ini. Lalu Jinwo keluar dan mengecek HP-nya. Di sana banyak panggilan tak terjawab. Lalu dia melihat berita bahwa Kaisar menjadi berita viral. Lalu ada telepon dari Go Gun-hye. Memberitahukan ada masalah serius. Itu bukan tentang Kaisar. Lalu Go Gun-hye ingin datang mengunjungi Jinwo, namun Jinwo menjawab tidak. Biar aku saja yang ke sana. Singkat cerita, Jinwo sudah bertemu dengan Go Gun-hye. Go Gun-hye berkata, raidnya akan dimulai dalam waktu 4 hari. Kita akan pergi ke Pulau Jeju dan menyingkirkan semua semut-semut. Maka dari itu kami membutuhkan bantuanmu, Hunter Sung Jinwo. Apakah kamu bersedia membantu kami? Jinwo berpikir, biasanya aku langsung menyetujuinya. Karena banyak monster tingkat tinggi di sana. Namun, dia teringat ibunya karena baru sembuh. Namun, tiba-tiba Jinwo merasakan energi sihir yang sangat besar. Lalu Gokunnya berkata, ada masalah apa? Jinwo menjawab, oh tidak apa-apa. Sepertinya ada hunter yang sedang bertarung dekat sini. Gokunnya tersenyum dan berkata, seperti biasanya, senseimu sangatlah hebat. Dengan jarak sejauh ini, kamu bisa menyadarinya. Saat ini hunter rank S yang sedang melakukan pemanasan di game. Karena raidnya dimulai dalam waktu 4 hari lagi, Goto Ryuji dan teman hunter rank S lainnya dari Jepang berada di tempat itu juga.
Lalu Jinwoo dan Gokune datang untuk melihatnya. Di sini Baek Yuno sedang bergulat bersama Hunter Ma Dongwook. Namun Baek Yuno dibuat kewalahan. Ma Dongwook berkata, Master baik, pemuda sepertimu seharusnya masih bisa menambah kekuatanmu lagi. Lalu mereka berdua beradu kekuatan lagi. Dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Energinya sampai meliputi seluruh tempat ini. Di sini Gokune berkata, memang jarang untuk semua hunter yang es berkumpul di satu tempat. Energi sihir yang kamu rasakan tadi sepertinya dari mereka. Di sini Jinwoo berkata, Hunter Baek Yuno sedikit demi sedikit sedang didorong mundur. Tiba-tiba Jajak ini berkata, tapi kalau Baek Yunho Chang serius, Ma Dongwook tidak akan bisa menang. Jika banyak penonton seperti ini, sangatlah susah untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Karena kekuatan ketua Baek Yunho berubah jadi monster ketika dia sedang bertarung. Di sini Jinwoo berpikir, jadi rumor perubahan miliknya itu benar. Nama-nama hunter Jepang yang berkumpul di sana adalah peringkat es. Di sini Kotoruji melihat Jinwoo datang dan berpikir, apakah dia tipe assassin? Lalu berkata, sepertinya dia hunter tipe assassin yang lumayan hebat. Kemudian asistennya menjawab, apa yang Anda katakan? Dia itu adalah hunter tipe mage. Informasi ini sudah dibuktikan secara resmi kebenarannya. Di sini Sahain juga melihat Jinwoo datang. Dia berpikir, pantas saja suasana di sini benar-benar berubah. Ternyata karena dia. Di sini kayak yang memakai masker juga melihat Sahain dan berpikir, sepertinya ada orang lain yang memiliki hidung yang sensitif sepertiku di Korea Selatan. Melihat pertandingan latihan hunter Korea, Hanekawa berkata, jadi para hunter ini hunter terbaik Korea Selatan. Sepertinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kita. Ya mungkin karena aku sering melihat Goto-san menyelesaikan Red Hunter Rank S. Yang lain ternyata tidak ada apa-apanya. Lalu, Kotorishi berkata, itu tidak sepenuhnya benar. Setidaknya ada satu hunter yang berguna. Kalau tidak salah namanya Chahain. Chahain dan Gokune ini panik dengan member terbaik milik kita. Ada seorang yang berkata, hunter Korea Selatan itu payah. Kamu pikir kamu berbicara bahasa Jepang? Aku tidak mengerti. Aku belajar bahasa Jepang pada saat SMA. Lalu Hanekawa berkata, kalian ini siapa? Dia adalah hunter rank A, Guild Master naik. Di sini Hanekawa membuat kesal Park Jongsu. Mereka berdua saling mengejek satu sama lain. Lalu Kotorishi mengingatkan Hanekawa untuk jangan membuat masalah dengan hunter Korea. Lalu Park Jongsu pergi dan berkata, sudah. Lagi pula wanita yang hanya jadi penerjemah tidak tahu tentang keadaan sekarang ini. Lalu Hanekawa kesal dan berkata, apakah kamu mau memeriksa kemampuanku dengan matamu sendiri? Aku Hanekawa, hunter rank A dari Jepang. Apakah kau bisa mengalahkan hunter penerjemah ini? Lalu Park Jongsu berkata, kamu jangan meremehkan kami. Lalu Hanekawa berkata lagi, jangan-jangan kamu bukan hunter tipe petarung. Melihat itu Jinwoo dan Choi Jong-in pun tertarik. Lalu Park Jongsu berkata, baiklah, ayo kita tentukan peraturannya. Ini lebih baik daripada saling menghajar. Peraturannya mudah. Yang bisa memegang lengan musuhnya akan menang. Kalau lenganmu dipegang, kau akan kalah. Di sini Hanekawa berkata, peraturan yang berhubungan dengan permainan otak. Jangan bilang kamu sudah bersiap bertarung dengan kuda-kuda seperti itu. Lalu Park Jongsu berkata, jangan khawatir. Selain untuk memegang lenganmu, aku tidak perlu rapat-rapat mengeluarkan tanganku. Baiklah, ayo kita mulai. Park Jongsu sangat percaya diri dengan kecepatannya. Lalu Hanekawa dengan cepat melesat ke arah Park Jongsu, ingin memegang tangannya. Namun Park Jongsu dengan cepat menghindarinya. Kecepatan kedua hunter ini sangat cepat. Namun tiba-tiba tangan Hanekawa terpental. Lalu Park Jongsu berkata, sekedar informasi, yang tadi itu bukanlah serangan. Tadi itu sedikit dorongan, dan kamu pasti juga tahu. Lalu Hanekawa berkata, maaf, aku tidak terlalu mengerti dengan lokatmu. Yang lebih penting pose seperti itu tidak senonoh. Burungmu nanti keluar. Sontak membuat Park Jongsu malu karena celananya robek. Lalu Hanekawa tidak menyanyikan kesempatan itu dan bersiap menyerang. Untuk memegang tangan Park Jongsu. Namun tiba-tiba Park Jongsu sudah berada di depannya. Sambil memegang tangannya dia berkata, kamu sangat lambat menerjemah wanita. Hanekawa pun sangat terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dia tiba-tiba di sini? Di sini Park Jongsu berkata, pengalaman bertarung melawan manusia sepertinya tidak ada. Ada banyak masalah di Korea. Bahkan kalau kamu tidak menginginkannya, pasti ada saat-saat kamu harus bertarung dengan sesama manusia. Dan situasi paling buruknya kamu bisa mati. Lalu Kotoriyoshi yang ada di sampingnya berkata, tontonan yang sangat hebat. Tadi itu duel yang menarik.
Lalu dia berkata, Hanekawa, sampaikan pesanku kepada semua orang. Untuk membangun kepercayaan satu sama lain, bagaimana kalau kita latih tanding dengan peraturan yang sama seperti yang tadi? Dan paling melawan Hunter Rank S. Lalu Kokune datang dan berkata, baiklah, tapi Hunter tipe magi dan tipe bukan bertarung tidak boleh diikut sertakan. Lalu Pak Yuno berkata, ayo kita tambahkan lagi peraturan. Siapa yang bisa menyentuh punggung musuhnya atau bahkan membuat musuhnya tidak sadar akan dianggap sebagai pemenangnya. Dan juga daripada satu, kita ganti ke kompetisi grup. Lalu Gotoruji setuju. Di Korea Selatan ada 4 hunter rank S, yaitu Baek Yunho, Mao Dongwook, Chae In, dan Lim Taekyu. Dan untuk Jepang ada Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Takawa. Mereka bersiap untuk bertarung. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.